Oke, kita lanjut lagi untuk kabar-kabar tentang Rohingya, yaitu kabar yang selalu ditunggu dan kabar yang selalu bikin kita gedeg kalau kita mendengarkan kabar-kabar tentang Rohingya. Dan sampai sekarang ya masih gini-gini aja, nggak ada penanganan apa-apa. Bahkan kemarin sempat ada diberitakan juga kan, yang menyusup atau bareng datangnya dengan pengungsi Rohingya itu sebagian adalah mereka orang Bangladesh, dan sempat diberitakan orang Bangladesh ini mau dideportasi, tapi hingga saat ini masih juga belum dilakukan. Katanya prosesnya harus ini itu dan datanya harus lengkap, dan untuk melengkapi data-data itu butuh proses, butuh waktu yang sangat lama, dan mungkin bisa jadi tahunan kali ya. Berbeda dengan orang luar negeri yang mendeportasi TKI asal Indonesia yang masuk secara ilegal. Itu prosesnya sangat cepat. Langsung des secara hukum salah ya di penjara, bisa dipulangkan tanpa ada kesalahan ya dipulangkan, dideportasi. Berbeda dengan di Indonesia. Waktunya itu waktu karet. Molor. Ketika masih bisa dimanfaatkan ya dimanfaatkan lebih dulu, jadi ditunda. Nah seperti itulah kalau di Indonesia, karena di Indonesia ini apa ya, kalau kata pepatah itu ya lebih baik mencegah daripada mengobati, atau sedia payung sebelum hujan. Nah itu tidak berlaku di hukum Indonesia. Indonesia itu tidak mementingkan mencegah, jadi segala sesuatu kalau sudah terjadi baru ditangani, tidak dicegah lebih dulu. Beda dengan orang luar negeri. Daripada nanti ada konflik dengan warga lokal, lebih baik dicegah nih, yang ilegal jangan dimasukin, seperti Rohingya jangan dimasukin. Berbeda dengan Indonesia, dimasukin. Kalau belum terjadi konflik ya dibiarin. Itulah hukum di Indonesia. Dari segala hal apapun, hukum di Indonesia itu tidak ada yang membenarkan mencegah daripada mengobati. Lebih baik, kalau hukum Indonesia itu lebih baik mengobati, jadi dibiarkan saja sampai terjadi baru diproses. Itulah di Indonesia. Jadi tidak ada pencegahan. Adanya adalah ketika sudah terjadi baru ada tindakan. Pencegahannya tidak ada. Nah, kalau ngomongin masalah dideportasi itu kemarin, nah jadi kita cerita ke masa datangnya dulu nih. Datangnya si mereka orang-orang Rohingya ini kan bercampur dengan orang Bangladesh, seperti yang saya sampaikan di awal-awal dulu ya. Kecurigaan saya itu ternyata benar kan. Mereka itu bukan 100% orang Rohingya asli, tapi mereka bercampur dengan suku-suku atau orang-orang dari Bangladesh. Ya mungkin memang sekarang yang ketahuan belum banyak nih, karena dari sekian ribu jumlahnya hanya baru 37 yang mau dideportasi kalau nggak salah, kan baru hanya sepersekiannya saja. Tapi tidak menutup kemungkinan di belakang ini masih ada yang namanya orang-orang Bangladesh. Tidak 100% yang datang itu orang Rohingya semua. Dan seperti yang saya sudah ceritakan di konten-konten di bawah itu, kalau yang misalkan masih penasaran dengan cerita Bangladesh dan Rohingya-nya, bisa diputar lagi video-video yang di bawah, bisa dicari. Jadi mereka itu, orang Bangladesh ini memanfaatkan si Rohingya untuk mereka juga bisa masuk ke negara Indonesia. Jadi seolah-olah mereka itu dianggap sebagai seorang pengungsi juga, padahal mereka itu punya negara sendiri yang aman, damai, tidak ada konflik di Bangladesh. Kenapa mereka ikut menyusup gitu loh. Nah seandainya kalau memang ini saja menyusup ya, mereka menyusup melalui orang-orang Rohingya, dan tujuannya itu kan kita belum tahu. Seandainya ada negara lain yang ingin menyusupkan orang-orang dari negara itu untuk masuk ke Indonesia, itu dengan mudah bisa mereka masuk. Misalkan ketika mereka mengincar salah satu wilayah di Indonesia, misalkan nih untuk gambaran saja Aceh, yang sekarang migasnya sudah ditemukan yang terbesar ketiga di dunia. Misalkan Aceh ini diincar oleh negara lain,
dengan menyusupkan orang-orang yang nantinya akan bisa menguasai daerah itu tidak ketahuan dengan menyusupkan melalui orang-orang Rohingya. Jadi memanfaatkan orang Rohingya untuk memasukkan orang-orang mereka, dan nanti sedikit demi sedikit, perlahan prosesnya itu sangat pelan ya, nggak langsung begitu sampai langsung mereka mau menguasai, itu tidak, tapi perlahan bertahun-tahun nanti si daerah Aceh ini yang ada sumber daya alam yang luar biasa perlahan dikuasai ketika mereka sudah banyak ada di negara ini atau di Aceh. Coba gimana kalau sudah banyak, pasti dikuasai. Mereka memasukkan sedikit demi sedikit, karena ini ada pasukan Londo Ireng juga yang bisa memasukkan mereka hanya sekedar untuk keuntungan pribadi, untuk keuntungan dirinya sendiri, dengan mengorbankan atau tidak memikirkan resiko kedepannya nanti seperti apa. Jadi yang penting bagi mereka itu dapat duit aja, nggak tahu nanti kedepannya anak cucunya nanti digencet sama orang-orang penjajah itu. Anak cucu kalian sendiri kalian korbankan, bangsa sendiri kalian gadaikan demi keuntungan kalian sendiri. Miris sekali kan. Oke, fokus ke Rohingyanya nih. Rohingyanya kalau memang ini kan sekarang nih, kalau kita mau kembalikan lagi mereka ke Myanmar, katanya nggak aman. Tapi mereka kan sudah disiapkan rumah, disiapkan penampungan di Bangladesh yang layak dan yang bagus untuk mereka. Bahkan pemerintah Bangladesh itu mengeluarkan biaya 5,1 triliun untuk mereka, untuk para orang-orang Rohingya ini membuat sebuah kota yang ada di dalam satu pulau itu memang khusus untuk penampungan mereka, dengan bangunan-bangunan yang cukup mewah lah. Kalau dibilang pengungsi udah kelas mewah itu. Dengan dana segitu dan dengan fasilitas yang diberikan oleh Bangladesh, kenapa kalian masih kabur ke Indonesia dengan tujuan mencari kehidupan yang lebih baik? Tapi kan belum tahu di Indonesia nanti kamu akan seperti apa, dan akhirnya apa, terjadi konflik juga kan. Belum jelas juga nasib kalian di sini. Sudah jelas-jelas nasib kalian itu enak di Bangladesh, kenapa kalian nekat gitu loh. Dengan jumlah uang yang kalian miliki, satu orang saja sampai 16 sampai 25 juta untuk pergi ke Indonesia, berarti kalian kan berduit. Nah, kalian berduit, tempat disediain di Bangladesh, tinggal kalian menempati, masih kurang enak apa? Kenapa kalian kabur-kaburan ke Indonesia? Bahkan yang di Indonesia pun sudah kabur-kabur kemana, merambah nggak tahu, nggak di penampungan lagi ya. Makanya otak-otak kalian itu dipakai. Kalau sudah dikasih tempat yang enak, jangan kalian sia-siakan demi kalian mengejar ke negara lain yang belum tentu nasib kalian di negara itu. Oke, untuk kepulangan nih, kepulangan mereka. Negara kita mau memulangkan sekarang ya diteriaki HAM, mau memulangkan nanti ya tetap diteriaki HAM. Jadi kalau menurut saya lebih cepat lebih bagus, lebih cepat lebih baik sebelum terjadi adanya konflik. Tapi di Indonesia yaitu kalau sudah terjadi baru ada tindakan, tidak pernah ada pencegahan. Itulah lemahnya di Indonesia. Jadi dibiarkan saja sampai nanti ada konflik baru ditangani. Ya ngapain coba, ngapain kita nunggu sampai ada konflik, ngapain kita nunggu lama-lama, kalau ujung-ujungnya nanti juga mereka akan meneriaki Indonesia melanggar HAM kalau memulangkan mereka di 100 tahun atau 1000 tahun yang akan datang. Malah itu akan merugikan bangsa kita sendiri. Jadi ya itu tadi, lebih cepat lebih bagus. Jadi pemerintah secepatnya pulangkan saja mereka ke daerah atau ke negara dari mana asalnya mereka berangkat. Kalau dari Bangladesh, pulangkan ke Bangladesh. Dari Myanmar, pulangkan ke Myanmar. Udah selesai.
Oke, tombol subscribe tolong dicek, yang masih merah tolong diklik sedikit saja agar berubah jadi warna hitam. Karena yang hitam berarti kalian sudah subscribe, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena subscribe dari kalian itulah sebagai pendukung saya untuk terus menyuarakan kasus-kasus Rohingya. Agar kasus ini tidak mudah hilang, tidak mudah redup. Karena ini sekarang sudah sepi yang membahas tentang kasus Rohingya. Ditakutkan ketika nanti sudah tidak ada yang membahas, malah mereka akan jojong aja, masuk aja nanti. Lebih banyak, semakin banyak yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Utara, itu yang berbahaya. Oke, saya rasa cukup itu saja dan kita lanjut ke video-video berikutnya.